Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah 5 kamar cuma 1,2 juta aja gengs. Dan selama Ramadan ada diskon 50% loh, jadi mulai 600 ribuan aja. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Omah Sikudri 2 yang berlokasi di Jalan Sikudri Bertani nomor 1A, Kopo, Cisarua, Bogor. Villa Omah Sikudri 2 baru aja opening di bulan Desember 2025 lalu, gengs. Wah, masih fresh banget ya. By the way, sebelumnya aku juga udah pernah review Villa Omah Sikudri 1 yang ternyata posisinya tuh bersebelahan dengan Villa Omah Sikudri 2. FYI, villa ini merupakan bagian dari manajemen surganya villa yang beberapa villanya juga udah banyak yang aku review ya. Nah, buat kalian yang butuh rekomendasi villa dengan kapasitas besar dan harga terjangkau, nanti bisa cek aja di playlistnya surganya villa ini, gengs. Untuk menuju ke Villa Omah Sikudri 2, kita bisa pakai Google Maps. Nanti pilihnya itu yang Sikudri Bertani ini ya. Terus akses jalannya juga bagus dan bisa masuk bus medium. Jadi aman banget deh. Nah, rute jalannya adalah nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Lalu setelah melewati Kopi Klotok, nggak jauh di depannya, siap-siap kita akan belok kanan masuk ke Jalan Lembah Nyur yang patokannya seberang-seberangan sama rumah makan pagi sore. Lalu kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Nah, nanti pas sudah ketemu dua cabang jalan ini, kita ambil belok kanan ya, yang ke arah ke Villa Cidokom Syariah. Terus lurus lagi aja, lalu nggak jauh di depannya akan ada gapura, gengs. Dan kita masuk ke jalan ini. By the way, untuk akses jalan di sini sekarang udah bagus ya. Karena dulu pas aku ke Villa Omah Sikudri 1, jalanannya tuh masih banyak yang bolong, gengs. Tapi tenang aja, sekarang udah aman kok. Nah, patokan selanjutnya adalah pas ada rumah warna ungu ini, kita belok kiri dan lanjut ikutin lagi aja jalannya. Namun pas di sini akses jalannya udah agak mengecil ya, tapi masih muat kok untuk dua mobil yang berlawanan arah. Cuma emang agak mepet aja sih, gengs. Jadi nanti paling tinggal diatur aja ya, salah satunya mesti ada yang berhenti dulu biar bisa sama-sama lewat. Lalu di depannya akan ada gapura lagi dan langsung deh terlihat villanya yang di depan ini ya, gengs. And finally, kita sampai juga deh di Villa Omah Sikudri 2. Villa Omah Sikudri 2 memiliki kapasitas untuk 30-35 orang dengan 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, kids playground, dan fasilitas lengkap lainnya. Di bagian samping depan ini merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas hingga 6 mobil. Nah, untuk area parkir bus medium nggak bisa di dalam villa ya, melainkan di samping villa ini, gengs. Di depan area parkir terdapat tempat duduk dengan atap payung, bisa untuk santai sambil menikmati view pepohonan di depannya. Lanjut kita move ke bangunan depan villa. Disediakan teras yang minimalis aja dan diisi dengan 3 buah kursi. Lalu di sebelahnya merupakan outdoor dining room dan dapur, gengs. Jadi posisi ruang makan dan dapurnya tuh ada di luar ya. Ruang makan ini pun simple banget. Dan kita juga bisa pesan catering yang harganya mulai dari 100.000 sampai 125.000 per pax, udah dapat 3 kali makan. Dan selama Ramadan nanti akan ada free takjil ya. Berikut info detail menu cateringnya. By the way, yang bikin aku salfok adalah dapurnya tuh ala-ala kontainer gitu, gengs. Unik banget deh. Malah pas pertama kali lihat, aku kirain ini tuh warung loh. Ternyata dapur. Nah, di samping dapur merupakan area cuci piring yang terpisah dengan area memasak. Oke, sekarang kita masuk ke dapur kontainernya yuk. Area dapurnya tuh kompak banget, yang diisi dengan berbagai pelatan masak dan pelatan makan yang lengkap. Di bagian pojok terdapat kompor dan wajan. Lalu di depannya ditaruh berbagai pelatan masak dan berbagai piring, gelas, sendok, hingga panci dan kukusan ada di bagian bawahnya. Pokoknya nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja
dan masak di sini deh. Terus serunya lagi, sambil masak kita juga bisa loh menikmati view dari depan dapurnya, gengs. Di halaman depan juga disediakan alat barbecue, namun belum termasuk arang ya. Lalu di samping dapur terdapat tangga yang merupakan akses menuju ke pool area dan kids playground. Jadi aku bakal bahas dulu semua fasilitas outdoornya ya, gengs. Baru habis itu kita masuk ke dalam villanya. Area kolam berenangnya cukup luas dan enaknya lagi, di dalam kolamnya itu terdapat sekat yang dipisah antara kolam anak dan kolam dewasa, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang ya. Untuk kolam anak adalah yang di depan ini dengan kedalaman di 50-70 cm. Sedangkan kolam dewasa ukurannya lebih besar ya, dengan kedalaman di 1,3 sampai 1,5 meter. By the way, view di sekeliling kolam berenangnya tuh cakep banget deh. Banyak pepohonan tinggi dan kalau cuaca lagi cerah, sebenarnya kelihatan loh view gunung dan bukit dari sini. Tapi sayangnya pas aku nginep cuacanya lagi agak mendung ya, gengs. Tapi tenang aja, hal itu nggak mengurangi keindahan di sekitar villanya kok. Oh iya, di sini juga disediakan pelampung. Jadi buat anak-anak ataupun kalian yang nggak bisa berenang, tetap aman ya. Terus airnya juga bersih dan seger banget, gengs. Jadinya bikin betah deh berenang lama-lama di sini. Di dekat kolam berenang juga disediakan area duduk berupa gazebo yang areanya cukup luas ya. Jadi kita bisa nongkrong rame-rame di sini, yang view-nya langsung menghadap ke kolam berenang. Lalu di area belakang terdapat kids playground berupa ayunan dan perosotan. Wah, anak-anak dijamin bakal betah ya kalau fasilitasnya selengkap ini. Terus kalau habis berenang, kita nggak perlu jauh-jauh mandi ke dalam villa, karena di belakang playground terdapat 2 ruang bilas. Kamar mandinya juga luas, di mana yang satu menggunakan toilet duduk, dan satunya lagi pakai toilet jongkok. By the way, dari Villa Oma Sukudri 2 juga terdapat connecting door ke Villa Oma Sukudri 1 ya, yang posisinya tuh bersebelahan. Jadi kalau kalian butuh kapasitas lebih besar, bisa sewa 2 villa sekaligus, gengs. Oke deh, tadi aku udah bahas semua fasilitas di area outdoor. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Wah, begitu pintu dibuka, langsung terlihat area living room yang luas dengan konsep open space. Dan plafonnya juga tinggi ya, yang bikin ruangan ini berasa makin lapang. Tema bangunan villanya adalah batu bata expose, sehingga vibes-nya tuh homey banget ya, gengs. Di sebelah kanan merupakan living room yang sekaligus difungsikan sebagai karaoke room. Terdapat 2 buah sofa yang empuk dan nyaman, serta 1 meja di tengahnya. Nah, di sini kita juga bisa seru-seruan karaokean ya, karena udah ada wifi, smart TV, dan karaoke set yang lengkap. Jadi kita bisa sepuasnya karaokean deh di sini. Terus di sisi lainnya masih ada ruang berkumpul yang dilengkapi dengan 3 bangku, meja, dan karpet. Jadi di sini kita bisa duduk lesehan ya. Nah, kalau TV ini adalah TV khusus untuk main games PlayStation, gengs. Karena kita juga bisa loh sewa PS3 dan PS4 dengan detail harga sebagai berikut. Dan gak ketinggalan juga udah disediain peralatan sholat plus arah kiblat. Lanjut, sekarang kita move ke area belakang. Di pojok kiri disediakan dispenser plus freeze 1 galon ya. Lalu di belakangnya ini terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terus di tengah ruangannya ada kulkas dan wastafel. Nah, sekarang langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama yang berada di sebelah kanan. Kamar ini ukurannya nggak terlalu besar tapi nyaman, gengs. Yang diisi dengan 1 buah double bed, bisa untuk 2-3 orang. Lalu di samping tempat tidur disediakan meja rias. Next, kita ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini ukurannya sama kayak kamar pertama ya. Namun bedanya kasurnya tuh berupa 2 single bed, gengs. Terus di bagian tengah disediakan laci kecil dan ada 2 bantal tambahan. Lalu di depan tempat tidur terdapat 1 buah meja. Untuk kamar ketiga, posisinya berada di seberang 2 kamar sebelumnya, tepat di belakang dinding sekat. Di mana fasilitasnya pun sama seperti di kamar kedua ya,
yaitu disediakan 2 buah single bed dan laci di bagian tengah. FYI, di lantai bawah ini hanya ada 1 kamar mandi. Dan semua kamar mandi di villa ini tuh sharing ya, nggak ada private bathroom. Untuk kamar mandinya bersih, namun belum ada water heater, gengs. Dan nggak disediain handuk maupun toiletries. Jadi kalau nginep di sini, jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi ya. Nah, untuk pintu di paling ujung ini bukan pintu ke kamar tidur, gengs, melainkan pintu menuju ke ruang biliar. Jadi area biliarnya tuh terpisah ya, sehingga lebih leluasa dan kita bisa main biliar sepuasnya tanpa mengganggu aktivitas lain yang ada di dalam villa. Apalagi ruangannya pun semi terbuka, jadinya enak banget deh. Udaranya tuh berasa lebih sejuk. Ditambah dengan view pepohonan dan perkebunan di sekitar area villa. Wah, masih asri banget ya. Dijamin bapak-bapak bakal betah deh main biliar di sini. Oke, sekarang aku mau ajak kalian untuk naik ke lantai atas. Di mana lantai atas ini hanya diisi dengan area baca atau mini perpustakaan, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Villa ini menyediakan ruang baca atau mini perpustakaan yang sekaligus bisa difungsikan sebagai spot nongkrong, gengs. Terdapat rak dengan beberapa buah buku yang jumlahnya lumayan banyak. Kebanyakan sih novel ya. Lalu juga ada sejadah. Ditambah dengan area duduk yang nyaman, dengan view langsung mengarah ke perkebunan dan pepohonan hijau yang asri banget. Jujur, spot ini tuh cozy banget deh. Wah, bakalan bisa lama-lama ya nongkrong di sini. By the way, kalau kalian mau duduk lesehan juga bisa ya, gengs. Nanti tinggal digelar aja karpetnya. Oke, sekarang kita melipir ke kamar tidur keempat yang posisinya tepat di samping tangga. Areanya luas, namun untuk tempat tidurnya itu konsepnya adalah lesehan ya. Dan masih bisa ditambah dengan extra bed. Di samping kamar keempat terdapat kamar mandi sharing, jadi totalnya ada 2 kamar mandi ya di dalam villa ini. Untuk fasilitasnya sih sama aja kayak di kamar mandi lantai bawah dan belum ada water heater. Dan ini dia kamar tidur terakhir, yaitu kamar kelima yang memiliki area paling luas. Jadi cocok banget ya buat tidur ramean di sini. Diisi dengan 1 buah double bed. Dan udah disediain free 3 extra bed loh, gengs. Lumayan banget kan? Tapi kalau kalian butuh lebih banyak extra bed, nanti bisa sewa aja ya, yang harganya 35.000 per bed. Seperti ini suasana malam hari di Villa Omah Sikudri 2. Untuk di area outdoor, pencahayaannya cukup terang yang berasal dari area teras, dapur, dan outdoor dining room. Nah, ini aku mau tunjukin seperti apa pencahayaan dari area dapurnya ya. Lampunya tuh terang banget, jadi kalau kita mau masak di malam hari pun tetap aman dan nyaman ya, gengs. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu suasana malam hari dari pool area. Untuk pencahayaan di sekitar kolam berenang berasal dari lampu gantung yang ada di sekelilingnya. Namun sayangnya nggak ada lampu di dalam kolam berenang ya, jadinya nggak terlalu terang, gengs. Tapi untungnya lampu dari gazebo-nya tuh terang banget. Jadi masih ada bias cahaya sampai ke pool area dan kids playground ya. Jadi so far sih masih aman lah, gengs. Oke deh, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Berbeda dengan suasana di outdoor yang vibes-nya lebih warm, kalau di dalam villa ini justru terang banget, gengs. Karena lampunya full white dan banyak juga ya, nggak pelit lampu deh. Sehingga nggak ada kesan spooky atau horor sama sekali. Dan alhamdulillah aku sekeluarga ngerasa nyaman banget selama nginep di sini. Untuk suhu udara di malam hari udah pasti makin dingin ya. Kemarin itu sekitar 22 sampai 21 derajat Celcius. Tapi jujur kemarin tuh dingin banget deh. Karena kan pas aku nginep lagi musim hujan ya. Jadinya berasa makin dingin lagi, gengs. Dan ternyata di dalam villanya juga berasa dingin karena ada angin yang masuk dari celah kisi-kisi atas ini ya. Karena kan ada ruang terbuka di lantai atas. Jadi angin pun bisa bebas masuk ke dalam villa. Makanya udara di sini tuh adem banget deh, baik siang apalagi malam. Nah, ini aku mau tunjukin juga suasana malam hari dari salah satu kamar di lantai bawah, di mana pencahayaannya terang ya.
Lanjut, sekarang kita move ke ruang biliar yang berada di area paling belakang. Untuk pencahayaan di sini nggak usah khawatir karena sama-sama terang ya gengs. So, mau main biliar sampai tengah malam pun tetap nyaman ya. Nggak afdol rasanya kalau aku nggak spill juga seperti apa suasana malam hari dari lantai atas. Nah, kayak gini gengs. Pokoknya kalian tenang aja, untuk penerangan di dalam villanya tuh bagus semua ya. Karena terang di semua ruangan, so aku bisa bilang villa ini tuh rekomen banget. Apalagi harganya juga terjangkau dengan fasilitas lengkap dan kapasitas besar. Nah, habis ini jangan skip videonya ya, karena aku bakal spill info harga menginap di villa ini. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Oma Sikudri 2. FYI, selama bulan Ramadan ada diskon 50% loh gengs. Wah, ini sih momen langka ya. Jadi buruan deh, cobain staycation di bulan Ramadan. Karena jauh lebih murah, mulai dari 600.000 aja. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Oma Sikudri 2. Sebuah villa baru di puncak yang harganya terjangkau dengan fasilitas lengkap dan udara dingin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!